Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah hadir ke dalam mata kuliah Kapita Selekta SMA atau M ini. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai materi vektor matematika SMA atau MA dengan kita berubah switch mode dulu ya. Kita switch mode dulu menjadi murid SMA kelas 10. Oke? Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam ibu-ibu. Ibu, kami semua di sini akan mengajarkan kepada kalian materi matematika SMA kelas 10 tentang vektor. Dengan guru yang pertama yaitu Wafa Faizah Raihanul Jannah. Halo anak-anak. Halo. Panggil Ibu Wapi. Guru yang kedua yaitu Ibu Fikriatul Gina, bisa dipanggil Ibu Riri. Hai Ibu Riri. Dengan guru yang ketiga yaitu Ibu Syifa Amalia Sholiha yang bisa dipanggil oleh Ibu Syifa. Hai Ibu Syifa. Di sini untuk ibu yang pertama yaitu Ibu Wafa akan menjelaskan tentang pengertian dan kronologi vektor pada bidang datar dan operasi vektor pada bidang datar. Lalu yang kedua yaitu dengan Ibu Riri akan menjelaskan mengenai kronologi vektor pada bangun ruang. Dan yang ketiga yaitu Ibu Syifa akan menjelaskan mengenai operasi vektor pada bangun ruang. Langsung saja kepada ibu yang pertama yaitu Ibu maaf. Sejarah dulu ya anak-anak ya. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai sejarah vektor. Ibu boleh dulu? Silakan ibu-ibu. Vektor, kalian tahu nggak sih sejarah vektor itu dari mana? Vektor adalah besaran yang selain mempunyai nilai kuantitatif atau besar, juga mempunyai arah. Di samping kita memahami vektor itu sendiri, tidak ada salahnya kita mengetahui siapa sih sebenarnya yang pertama kali memberikan gagasan mengenai vektor. Ilmuwan itu bernama Josiah Willard Gibbs. Pada abad 18, Josiah Willard Gibbs dilahirkan di New Haven, Connecticut, USA pada 11 Februari 1837. Sebenarnya, Gibbs bukanlah satu-satunya ilmuwan yang berjasa dalam pengembangan ilmu ini. Vektor sendiri mengalami perjalanan panjang sebelumnya, akhirnya kita mengenal konsep keilmuan ini. Vektor lahir dalam 2 dasawarsa pada abad ke-19 dengan gambaran geometris dari bilangan kompleks. Caspar Wessel 1745 sampai 1818, Jean Robert Argand 1768 sampai 1822, Carl Friedrich Gauss 1777 sampai 1855, matematikawan dan ilmuwan bekerja sama lalu menerapkan bilangan-bilangan baru dalam berbagai cara. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, langsung saja ya kepada guru kita yang pertama yaitu Ibu Wafa. Kepada Ibu Wafa disilahkan. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai vektor pada bidang datar. Nah, di SMP dulu ya, di IPA kita udah belajar nih. Ada yang masih ingat nggak? Vektor itu apa sih? Oh, kalkulus keren banget SMP udah belajar. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Iya, nah ini di SMA juga sebenarnya mirip-mirip ya. Nah sekarang kita lihat dulu gambar di sini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Maps. Ya, ini ada juga gambar Google Maps
jalan yang diarahkan oleh Google Maps. Nah, misal di sini ya, kita ini mau ke Jalan Smith. Nah, maka kita ini harus menempuh jarak 500 meter lalu belok ke arah barat. Dengan demikian, di sini ada dua hal yang diperhatikan, yaitu adalah arah dan jarak. Oke, next. Nah, selanjutnya, kalau konsep vektor dalam matematika itu sebenarnya mirip-mirip sama yang dulu pernah kita pelajari di IPA ya SMP. Nah, ini kalau di matematika itu adalah ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, ini ya, di sini teman-teman bisa lihat kan, ini ada titik P. Titik P ini disebut titik pangkal. Lalu titik Q ini disebut titik ujung. Nah, nanti kalau kita ukur panjang dari P sampai ke Q itu, itulah yang disebut panjang vektor. Kayak gitu, paham? Paham, Ibu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh vektor dalam kehidupan. Pernah lihat suka nonton bola? Suka. Suka. Nah, biasanya kan misal kalau lagi adegan penalti gitu ya, bola tuh kan kayak disimpan dulu di bawah terus nanti ditendang kan. Nah, itu ada contoh vektor, yaitu titik ujungnya itu ada ketika bola itu lagi disimpan sebelum ditendang. Nanti berarti apa ya, panjang vektornya itu adalah sepanjang bola itu ketendang ya, ketendang. Nanti titik ujungnya ya sebelum dia jatuh ke bawah, itu titik ujungnya. Sama juga di sini ada lempar lembing, terus ada panah. Itu juga konsepnya sama kayak tadi, apa ya, main bola ya. Oke, selanjutnya di sini ada komponen vektor pada bidang datar. Nah, karena ini bidang datar, jadi komponen vektornya ini kita misalkan pada diagram Cartesius. Pasti udah kenal kan sama diagram Cartesius ya, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu Y ini adalah yang vertikal, kalau yang X yang horizontal. Nah, di sini ada vektor dari P ke Q. Nah, vektor dari P ke Q ini memiliki dua komponen, anak-anak. Ada komponen horizontal sama ada komponen vertikal. Nah, komponen horizontalnya itu nantinya adalah titik X yang di Q dikurangi titik X yang di P. Terus di bawahnya itu ada titik Y yang di Q sama ada titik Y yang di P. Jadi kalau nanti misal ada soal suruh menentukan komponen vektor PQ, berarti rumusnya itu adalah yang XQ dikurangi XP sama YQ dikurangi YP. Atau misal anak-anak pusing bisa diubah Q-nya jadi 1, terus P-nya jadi 2, jadi X1 dikurangi X2 kayak gitu ya. Nah, terus kalau dalam bentuk berurut, kan kalau itu dalam bentuk matriks ya, yang ke bawah yang di pertama. Nah, kalau ini kalau dalam bentuk pasangan berurutnya, ini bisa dikoma-komain nanti. XQ dikurangi XP, YQ dikurangi YP. Nah, kalau dalam bentuk vektor barisnya, bisa vektor VQ sama dengan A1I ditambah B1J. Nah, kita misalin di sini A-nya itu bernilai 2, terus B-nya bernilai 3. Berarti kalau disuruh menentukan vektor baris dalam bentuk vektor baris vektor PQ, itu berarti 2I ditambah 4J. Kayak gitu, paham? Nah, selanjutnya di sini ada panjang modulus. Kita bisa perhatikan gambar yang ini. Ini ada tiga vektor yang nantinya membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini anak-anak itu akan kembali diingatkan lagi tentang rumus Pythagoras. Masih ingat nggak rumus Pythagoras? Ingat. Nah, di sini kan ada vektor AB, AC, CB ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, panjang vektor AB ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini ada contohnya AB. AB itu titik yang vektor yang atas kan? Itu kan berarti kalau di Pythagoras itu AB-nya adalah merupakan sisi miring. Sisi miring itu berarti yang AC nanti dikuadratkan
kalian lihat di sini ya, contohnya kayak gini. Nah, jadi nanti kalau misal ada soal yang menanyakan panjang vektor AB, berarti akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat kayak gitu. Paham? Pokoknya kalau menentukan panjang ini anak-anak semua ingat-ingat lagi rumus Pythagoras waktu kita di SMP apa ya? Oke. Next. Nah, selanjutnya ini adalah vektor posisi. Ada yang tahu nggak vektor posisi itu apa? Nggak? Nah, kalau vektor posisi ini adalah vektor yang kan vektor itu terdiri dari dua titik ya. Nah, kalau vektor posisi ini salah satu titiknya itu ada di titik pangkal. Misal ini, di sini ada vektor apa ya? Di sini ada vektor OA, OB, OC. Nah, di sini kan titik pangkalnya ya. Ini titik pangkalnya O. Jadi disebutnya adalah vektor OA, OB, OC. Karena salah satu titiknya itu ada di titik pangkal, yaitu ada di sini di O, titik O. Yaitu vektor 0. Kalau O itu disebutkan vektor 0. Nah, kayak gitu. Di sini koordinatnya ini bisa dilihat ya, ada di titik A ada di 4,3. Itu yang atasnya kelebihan itu gambarnya. Yang B-nya juga ada di 6,8. Terus yang C-nya ada di min 3,4. Kayak gitu. Oke, next. Nah, sekarang karena tadi udah dijelasin, sekarang kita berlatih ya. Nah, di sini Ibu mau menggambar. Di sini diketahuinya koordinat titik A itu 3,4 dan koordinat titik B itu 9,12. Anggap aja gambarnya bagus ya. Sini A-nya 3,4. A di sini terus B-nya itu 9,12. Nah, di sini B. Nah, sekarang tugas yang pertama adalah kita menentukan vektor posisi dari titik A dan titik B. Ada yang mau maju ke depan? Ini gampang loh, kan tadi vektor posisi itu salah satu titiknya itu ada di titik pangkal. Berarti kan ini titiknya udah ada yang di sini satu, ada di sini satu. Berarti kalau satu ini titik pangkal, kalau mau gambar vektor posisi titik A gimana? Ya, maju dong. Gimana? Maju dong. Maju nggak? Ibu contohin nih satu ya. Nah, kalau sekarang titik A, berarti kan A-nya di sini. Berarti salah satu di titik pangkal. Titik pangkal kan ada di sini ya. Iya. Berarti kita tarik dari sini ke sini. Ini adalah vektor posisi OA jadinya. Ini nih, vektor posisi OA. Nah, tinggal sekarang ke titik B. Ada yang mau maju? Ayo. Pada malu-malu anak-anaknya ya. Karena anak-anaknya introvert semua, jadi aku gambarin aja. Ini dari titik ke B. Nah, ya, maaf ya. Nih, saya gambarin. Ini dari titik. Ya, maaf ya agak ini. Ini vektor OB. Nah, kalau tadi terus sekarang komponen vektor AB. Nah, tadi kan rumus nyari komponen di sini ya. Kita cari di sini komponen vektor AB.
Nah, rumusnya itu adalah kalau kita ada bentuk matriks ya, rumusnya itu tadi X1 dikurangi X2. Terus bawahnya Y1 Y2. Nah, sekarang X1-nya tadi kan ini di sini. Nih, 3,4 sama ini 9,2. Berarti X1-nya berapa? 12, 9,2. Oh iya 12, maaf. Nah, berarti X1-nya bentar. X2 X2 per 1 ya? Iya, maaf, salah. Kebalik. Ternyata anak-anaknya inget ya, hebat. Ya, X2-nya 9, terus X1-nya 3. Y2-nya berapa? 12. Y1-nya 4. Nah, berarti di sini 9 kurangi 3 6. 12 kurangi 4 8. Nah, ketemulah komponen vektor AB-nya adalah 6,8. Selanjutnya yang C adalah panjang vektor AB. Kalau panjang vektor, teman-teman anak-anak harus ingat ya, kalau panjang vektor ini ditulisnya itu ada kayak tanda mutlaknya gini. Iya. Jadi AB. Nah, terus di sini akar tadi itu kan A kuadrat ditambah B kuadrat kan, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. 8 kuadrat 64. Jadi di sini 100 dengan 10. Kelebihan. Jadi panjang vektor AB-nya adalah 10. Oke, pintar. Sekarang kita lanjut lagi materinya. Nah, sekarang setelah tadi kita belajar pada bidang datar, sekarang ini pada bidang ya, bidang tuh nantinya kalau tadi cuma X, Y, nah di sini juga mesti X, Y nih. Ini kita lihat gambar. Ini di sini ada vektor U. Ini ada vektor yang ini W1, yang atas sana W3, ini W2, ini W4. Nah, dilihat dari gambar, vektor W ini sejajar ya. Sejajar. Nah, kalau sejajar kayak gini, kalau tegak lurus kayak gini kan. Nah, ini sejajar. Vektor W-nya sejajar sama U. Bisa ditulis vektor W sejajar dengan U. Nah, di sini boleh di next. Kembali lagi. Nah, di sini rumusnya itu ada vektor W ini sama dengan K dikali U. Nah, dengan K ini adalah skalar, lalu K ini adalah anggota bilangan real. Kalau K-nya lebih dari 0, kalau K lebih dari 0 kan berarti arahnya ke kanan ya. Itu W-nya itu searah dengan U. Kalau W-nya kurang dari 0, itu berlawanan arah dengan U. Nih, kita lihat di sini yang berlawanan arah yang mana? W apa? W4 kan? Nah, ini berlawanan arah karena dia ke arah yang negatif. Negatif itu kan berarti kurang dari 0. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal. Di sini ya, buktikan bahwa vektor U 2,1 ini sejajar dengan vektor V. Di sini adalah alternatif penyelesaiannya. Kalau dua buah vektor ini akan sejajar itu ya, tipe sejajar jika memiliki arah yang sama atau arah yang berlawanan dan besarnya ini bisa berbeda. Nah, dua vektor yang sejajar ini dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian skalar dengan di sini kan diketahui vektor U-nya 2,1, vektor V-nya 6,3. Nah,
karena U-nya 2,1, jadi kita cari kalau 2,1 ini dikali berapa biar jadi bisa 6,3. Di sini dikaliin ke 3 kan dua-duanya. Jadi hasilnya adalah 3 dikali dalam kurung 2,1. 2,1-nya ini adalah U. Berarti V ini adalah 3 kalinya dari vektor U. Kayak gitu. Nah, di sini ada keterangannya juga. Nah, vektor V ini bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian skalar dengan vektor U, yaitu V 3 sama dengan 3 kali vektor U, atau nanti kalau nyari misalnya di V berarti kalau nyari U berarti sama dengan 1/3 dari vektor V, kayak gitu. Next. Nah, di sini vektor ini bisa ada beberapa operasi dalam vektor ya. Kalau tadi kan perkalian dengan skalar. Kalau sekarang ada penjumlahannya. Di sini dicontohin. Ada soal cerita, Anita dan Alia ini merencanakan liburan dari Jakarta ke Bandung. Nah, jika naik kereta api, mereka akan melalui Purwakarta dahulu, kemudian melalui Bandung. Tetapi, jika naik pesawat, dia dapat terbang langsung dari Jakarta ke Bandung. Anita dan Alia menggambarkan rute perjalanan dalam bentuk vektor sebagai berikut. J mewakili Jakarta, P mewakili Purwakarta, dan B mewakili Bandung. Jadi mereka dari Jakarta, kalau misal naik apa tadi itu? Naik kereta, mereka harus ke sini dulu, Purwakarta dulu, baru nanti ke mana sih? Ke Bandung. Sedangkan kalau misal mereka naik pesawat, mereka bisa langsung dari Jakarta ke Bandung. Nah, kalau ini ya, jadi misalkan kalau naik dari Jakarta ke Purwakarta dulu, ke Bandung dulu, tentuin panjang vektor JB. Itu gimana caranya? Berarti akar kan kalau tadi panjang, tentuin panjang berarti kan diakalin kan? Akar dari akar dari kuadrat vektor U1 ditambah kuadrat vektor U2. Dikurangi kan ini kan sisi miring ya? Sisi miring dikurangi kedua. Kayak gitu. Next. Di sini ada contoh soal nih. Ini contohnya kelihatannya susah ya, tapi ini kalau udah di ini gampang. Masya Allah. Coba ya. Sekarang kita lihat nih. AB itu ada di titik 2,3. Lihat kotaknya ya. Kotaknya kan ke pinggir 2, ke atasnya 3. Jadi 2,3. BC-nya 1,4, CD-nya 3,2, DE 2,2, vektor EF-nya 1,4 dan vektor AF-nya 9,3. Kalau dijumlahin tinggal ditambah-tambahin aja. Jadi penjumlahannya sebenarnya sama kayak kita kalau ngejumlahin biasa. Bedanya kalau vektor ini kan ada 2 titik. Jadi nantinya jadi dalam bentuk koma-koma. 2, berapa? Misal 3,4, 2,5 kayak gitu. Jadi dijumlahin satu-satu. Yang X ini kan berarti kehitung X ya. X sama X, Y sama Y kayak gitu. Nah, jadi ini rumusnya adalah AB tambah vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD tambah vektor DE tambah vektor EF ini sama dengan vektor AF. Jadi cara ngejumlahinnya sama aja, lebih gampang dibanding kayak tadi kalau perkalian. Soalnya kan tinggal ditambah-tambahin aja, nanti X ditambahnya sama X lagi, Y ditambahnya sama Y lagi kayak gitu. Nanti hasilnya, tapi jangan disatuin. Jadi hasilnya dalam bentuk matriks ya. Misal sini ya. Kita misal kita punya panjang AB-nya itu sama dengan 1,2 ya. Terus panjang BC-nya berarti misal 2,2. Nah, nanti dijumlahin AB, vektor AB tambah vektor BC misal sama dengan vektor berapa ini? AC. Nanti berarti 1,2 ditambah 2,2 sama dengan berarti 3,4. Nah,
jadi komponen dari vektor AC ini adalah 3,4 gitu. Jadi bukan nanti 3,4 ditambahin 3/4 jadi 7, nggak gitu ya. Jadi harus dalam bentuknya matris kayak gini. Oke, next. Nah, dalam penjumlahan ini ada beberapa sifat penjumlahan vektor. Yang pertama ini adalah sifat komutatif. Sudah pernah belajar ya di SMP komutatif. Sama aja kalau misal A plus B sama dengan sama dengan B plus A, kayak gitu sifat komutatif ya. Terus next lagi. Nah, kalau ini ada asosiatif. Asosiatif ini misal kita misalin ada SPQR ya ke sana. SPQR itu adalah suatu 5 segitiga. Nah, vektor PQ-nya itu adalah vektor A, QR sama dengan vektor B, dan vektor LS ini sama dengan C. Maka kalau vektor A ditambah vektor B dalam kurung vektor A ditambah vektor B terus tambah C itu akan sama dengan hasilnya vektor A ditambah dalam kurung vektor B tambah C. Ini pokoknya kalian di vektor ini ingat-ingat lagi, tadi kan harus ingat Pythagoras, terus harus ingat sifat komutatif sama sifat asosiatif. Terus ada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah mempunyai elemen identitas. Nah, untuk vektor A ini berlaku vektor A ditambah vektor 0 ini sama dengan vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A. Terus yang terakhir sifat penjumlahan vektor ini adalah inverse dari suatu vektor. Kalau inverse ini adalah lawannya. Misalkan ini ada vektor A, berarti lawannya vektor min A, kayak gitu. Kalau selisih ini sama aja kayak dengan pengurangan ya, lawan dari penjumlahan. Kita ini bisa menghitung selisih dua vektor dengan cara menjumlahkan vektor pertama dengan lawan vektor kedua. Nah, vektor pertamanya ini misal vektor A, terus vektor keduanya ini vektor B kan. Nah, lawan dari inverse dari vektor B berarti vektor B. Jadi A ditambah dalam kurung minus vektor B, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh. Diketahui koordinat A 1,1, B 3,5, C min 1,6. Nah, tentukan vektor AB dikurangi vektor BC. Ini kita untuk cara penyelesaiannya, anak-anak nanti balik lagi ke ini ya, ke komponen vektor. Jadi cari dulu komponen vektor AB-nya berapa. Habis itu dicari komponen vektor BC-nya berapa. Di sini didapat komponen vektor AB-nya itu 2,4, komponen vektor BC-nya itu min 4,1. Nah, jadi karena ini dicarinya selisih ya, dikurangkan. Selisih itu kan sebenarnya pengurangan. Berarti vektor AB dikurangi vektor BC sama dengan vektor AB ditambah inverse dari vektor keduanya yaitu vektor BC. Ketemulah hasilnya 6,3. Kalau ini ada vektor basis di R2. Nah, ini kalau vektor basis di R2 ini di sini kita lihat ya. Titik P ini adalah titik ujung. X1, komanya 1, terus pangkalnya ini ada di sini. Ada di di pusatnya ya, di O. Jadi titiknya OP sama dengan panjangnya misalkan jadi vektor P. Terus dari gambar ini diketahui juga bahwa vektor OP ini sama dengan vektor OQ ditambah vektor OR. Kayak gitu ya.
oh ini untuk mencari P itu kan berarti balik lagi ke ini, ke yang tadi segitiga Pitagoras. Jadi kan ini OP ini kan sisi miring, berarti OP ini bisa kita temuin dengan menggunakan OQ ditambah QP, bisa juga pakai OR ditambah RP kayak gitu. Nah, sehingga dapat dituliskan nantinya vektor P ini adalah X1I ditambah Y1J, terus kalau dalam bentuk ini nih, ini ya bentuknya yang vektor P sama dengan X1I ditambah Y1J kayak gitu. Jadi nanti bentuk umum vektor yang akan teman-teman pelajari ke depannya itu dalam bentuk vektor I X1I ditambah YIJ. Next. Nah, sekarang berlatih. Tapi kan takut teman-teman bosan ya, anak-anak bosan sama ibu aja. Jadi kita akan beralih ke ibu guru kita yang kedua, yaitu Ibu Riri. Pada Bu Riri dipersilahkan. Baik, tadi kan materinya sudah dijelaskan ya oleh Ibu Bapak. Sekarang latihannya sama Ibu. Nah, kita baca soalnya bareng-bareng ya. Diketahui titik O, titik pangkal, dan titik-titik A, B, sorry ya, C-nya dihilangin, dengan vektor posisi OA sama dengan 9I dikurang 10J dan OB 4I plus 2J. Tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor AB. Udah tahu belum apa itu vektor satuan? Apa? Vektor satuan adalah vektor yang memiliki satu satuan ya, yang dinotasikan oleh E. Jadi vektor satuan itu dinotasikan oleh E. Banyak. E. Berarti kan satu satuan ya, berarti E sama dengan 1. Nah, hal ini berarti X sama dengan 1. Nah, vektor satuan dari, kita misalkan dulu ya, kita ambil soal dulu. Misalnya kita naruh A nih, vektor satuan dari A itu dinyatakan dengan EA sama dengan 1 per modulus A dikali vektor A. Gini ya. Berarti vektor satuan itu rumusnya ini ya. Nah, kita kembali ke soal. Kan diketahui yang itu titik O sama dengan titik pangkal. Lalu kita gambar ya di sini. O sama dengan titik pangkal. Dengan titik A, dengan vektor posisi OA, berarti kita tarik A dan B. Kita tarik juga B. Tentukan vektor satuan yang searah AB. Ini ya. Yang searah AB. Nah, ini O. Ini kita taruh A, ini kita taruh B. Nah, kan AB sama dengan AO ditambah OB ditambah OB sama dengan, kan AO itu A ya, cuman karena ini berlawanan arah kita taruh minus di sini. Berarti ini minus A ditambah B
berarti kita bisa tuliskan yaitu AB sama dengan OB dikurang OA. Ini ya, OB dikurang OA. Maka dari itu langsung kita masukin saja. AB sama dengan OB-nya berapa? 4 dan 2. 4, 2 dikurangi OA 9 dan min 10 dan min 10 sama dengan 4 dikurang 9 min 5 2 dikurang min 10 12. Nah, bisa kita tulis absisnya yaitu sama dengan minus 5i ditambah 12j. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Pendek kan? Bukan. Spidol ya? Maaf ya. Ini biru bu, biru. Mana biru ya? Mana biru di dalam? Itu bu penghapus biru, penghapus banyak bu. Iya, ini ya. Beda sendiri deh gitu. Banyak amat sih. Ini purple. Purple. Kita balik ke rumus ini ya. Kita balik ke rumus ini nih. Kan yang ditanya vektor satuan. Berarti kan ini udah ketemu. Ya. Kok ini gini sih? Salah, maaf ya Allah. Berarti ini gini, AB. Hitung. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Warnanya. Kita masuk nih ke rumus yang ini nih berarti ya. Belum dong. Kan ini udah ketemu nih. Ya. Kita cari dulu ininya. Panjang vektornya. Panjang vektor AB. Ada tanda ininya ya, lengkapnya ya. Iya. Sama dengan minus 5 pangkat 2 ditambah berapa? 12 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 25. 25 ditambah 144. Berapa? 169. 169. Akar dari 169? 13. 13. Udah ketemu nih semuanya. Kita masukin ke rumus. Sama dengan AB panjang vektor AB dikali vektor AB sama dengan 1 per 13 dikali min 5 I plus 12J. Bisa kita masukin ya. Min 5I plus 12J per 13. Jadi hasil dari vektor satuan yang sama dengan vektor AB sama dengan minus 5I plus 12J per 13. Paham? Paham. Dikali. Angka satu. Iya. Tulis lagi bu di bawahnya bu itu. Sampingnya. Kiri. Angka 1. Ini dihapus. Iya. Oke. Makasih ya anak-anak. Iya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu tadi kan bidang ya. Tadi bidang berarti R2. Sekarang kita masuk ke dalam bangun rumah. Berarti R3. berarti R3 ya. R3.
Kalau bangun ruang kan berarti koordinat kartesiusnya ada 3 ya? X, Y, dan juga Z. Nah, kita baca pengertiannya. Vektor pada ruang dimensi 3 adalah vektor yang memiliki 3 buah sumbu yaitu X, Y, dan juga Z yang saling tegak lurus dan berpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal perhitungan vektor pada bangun sumbu. Sebagai pangkal perhitungan vektor pada bangun ruang dapat dituliskan dalam bentuk pertama, koordinat kartesius. Gini ya, koordinat kartesiusnya ya. Dengan X, Y, dan juga Z. Yang kedua, yaitu vektor kolom. Dengan vektor P sama dengan X, Y, dan Z. Dan vektor barisnya seperti itu ya. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu kombinasi linear vektor sambungan baris. Ya, tadi kan vektor absis itu vektor yang sejajar dengan koordinat ya. Koordinat X, koordinat Y, dan juga koordinat Z. Nah, berarti itu dituliskan dengan XI, koordinat vektor P sama dengan XI plus YJ plus ZK. Gitu. Next slide Ibu. Nah, contohnya. Nyatakanlah vektor EG dalam bentuk persamaan vektor dan vektor kolom. Kita jawab ya. Kan vektor EG yang gini nih. Ya, vektor EG sama dengan vektor ED bisa ditambah vektor DG. Ya. Vektor ED sama dengan vektor OA panjang vektor ED sama dengan panjang vektor OA sama dengan panjang vektor CB sama dengan panjang vektor FG. Itu 3 ya? Tiga ya? Nah, vektor ED kan turun lagi loh. Vektor ED sama dengan minus OA. Kenapa minus? Karena berlawanan arah. Jadi minus ya? Karena berlawanan arah. Nah, setelah itu dengan I vektor satuan searah sumbu X. Nah, terus habis itu ED udah, kita masuk ke DG. DG lanjut lagi loh. DG sama dengan bla 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 sama dengan 4J. ED sama dengan EG sama dengan ED plus DG sama dengan minus 3I plus 4J. Jadi vektor EG sama dengan minus 3I plus 4J. Paham? Iya. Next slide Ibu. Panjang vektor atau modulus. Tadi kan udah disinggung ya. Vektor pada bidang. Ini sama aja, cuman ini pada bangun ruang gitu. Kita baca bareng-bareng ya. Komponen vektor AB searah dengan sumbu X sebesar XB dikurangi XA. Komponen vektor AB yang searah sumbu Y sebesar YB dikurangi YA. Dan komponen vektor AB yang searah dengan sumbu Z sebesar ZB dikurangi ZA. Besar vektor AB adalah panjang vektor AB dan disebut modulus vektor AB. Perhatikan vektor AB yang merupakan diagonal ruang, maka panjang AB sama dengan ini ya rumusnya ya. Panjang AB sama dengan akar buka kurung XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat ditambah ZB dikurangi ZA kuadrat. Next slide Ibu. Kita perhatikan contoh berikut. Diketahui bahwa OABC DEFG di mana O adalah pusat koordinat kartesius. Jika panjang sisi OA sama dengan 4, panjang OC sama dengan 7, dan panjang OD sama dengan 5. Tentukanlah persamaan vektor EC. Nah, persamaan vektor EC kita lihat ya. Kita bahas bareng-bareng sama dengan vektor basis dari vektor EC. EC sama dengan EA ditambah AB ditambah BC. Sama juga dengan ED ditambah DG dan ditambah GC. Kita bahas satu dulu. EA sama dengan OD yaitu 5 cm. 5 cm. Dan AB sama dengan OC
EA sama dengan GC. EA sama dengan GC yaitu 5 dikali minus K. Tahu kenapa Kak? Kenapa minus K? Enggak. Minus tuh karena berlawanan arah dia. Kan EA. Kan kalau ke atas tuh positif terus, tapi ini arahnya ke bawah. Jadinya kayaknya minus. Ya, tadi kan Kak kan absis dari koordinat sumbu Z. Ya, makanya minus K ya. Dengan K vektor satuan searah sumbu Z. AB sama dengan DG sama dengan 7J. Itu ya, tadi ya udah ya. 7J dengan J vektor satuan searah sumbu Y. Panjang BC sama dengan panjang ED sama dengan 4 kali minus I. Tahu ya, tadi kenapa minus I ya? Sama kayak alasannya kayak dengan minus K. Dengan I vektor searah sumbu Z. Maka panjang vektor EC sama dengan minus 5K ditambah 7J minus 4I. Itu hasilnya. Paham? Oke. Next tadi Bu. Vektor posisi. Vektor pada bangun ruang dapat digambarkan pada ruang koordinat kartesius. Setiap titik P pada ruang dapat dinyatakan sebagai vektor OP, yaitu vektor yang berpangkal pada titik O 0,0,0 dan berujung pada titik P. Vektor OP disebut vektor posisi dari titik P pada ruang koordinat kartesius. Koordinat titik P merupakan komponen dari vektor posisi OP tersebut. Ini vektor posisi itu hampir sama aja ya kayak vektor bidang yang tadi dibahas sama Ibu apa dengan titik pangkal O sama dengan 0,0 dan titik ujungnya P. P-nya ntar tanpa diketahui gitu. Jadi vektor posisi pada balon ruang itu sama saja dengan vektor posisi pada bidang. Next slide Ibu. Nih, seperti pada gambar ini ya. Pada gambar di atas, vektor posisi OP mempunyai komponen searah dengan sumbu X sebesar X1. X1. Komponen searah sumbu Y sebesar Y1 dan komponen searah sumbu Z sebesar Z1. Vektor posisi OP sama dengan panjang P, X1, Y1, Z1 dan dalam bentuk vektor basis seperti ini. Oke, next slide Ibu. Nah, kita lanjut ke dalam kesamaan vektor. Dua vektor dalam ruang dikatakan sama jika mempunyai besar dan arah yang sama. Ini ya, ini sama semua ya. Vektor A dengan vektor C dengan vektor B itu sama semua. Nih, vektor A, B, C, dan D pada gambar di atas tampak sejajar dan memiliki panjang yang sama. Vektor A, B, C, dan D adalah vektor yang sama karena mempunyai besar dan arah yang sama. Nah, next slide Ibu. Misal, vektor A sama dengan A1, A2, dan A3. Atau vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Dan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3. Atau B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Tadi kesamaan vektor udah, sekarang kita lanjut ke dalam vektor negatif. Vektor negatif itu sama saja ya kayak vektor berlawanan, jadinya hanya berubah di tandanya saja, jadi bisa jadi minus. Vektor di ruang yang bersama dengan vektor U, tetapi arahnya berlawanan, disebut juga dengan vektor negatif dari U dan ditulis sebagai minus U. Perhatikan gambar berikut. Itu ya. Ini yang positif itu dari titik P dan Q, PQ itu kan positif ya, U. Nah, ini yang SR-nya itu berlawanan arah, jadi negatif. Gitu. Lanjut Ibu. Contohnya, diketahui vektor U sama dengan 3, 4, dan 5. Tentukan negatif dari vektor U. Tinggal ditambah minus aja ya, jadinya negatif dari vektor U sama dengan minus 3, minus 4, dan juga minus 5. Next Ibu. Vektor
negatif vektor, kita lanjut ke vektor 0. Yang dimaksud dengan vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 dan tidak mempunyai panjang berupa titik. Vektor 0 tidak mempunyai arah tertentu. Vektor 0 dilambangkan dengan 0, O sama dengan 0, 0, 0. Pada koordinat ruang kartesius, vektor 0 adalah titik O 0, 0,0,0. Selanjutnya yaitu vektor satuan. Vektor yang mempunyai panjang 1. Yang tadi udah dibahas ya untuk membahas soal yang ini. Vektor satuan itu yang mempunyai satu satuan. Disebut juga dengan vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A didefinisikan sebagai A dibagi dengan vektor A sendiri. Nah, ini ya. Tadi ya udah dibahas ya di sini di vektor satuan bidang. Contohnya kita tadi karena sudah membahas yang bidang, sekarang kita membahas yang ruang. Nih, ada 3 ya sekarang. Tentukan vektor satuan dari vektor A 2, 4, akar 5. Tentukanlah vektor satuan dari A 2, 4, akar 5. Langsung saja kita cari panjang vektor A-nya sama dengan kan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi vektor satuan E dinotasikan dengan E sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. 1/5 dikali ini hasilnya 1. Ngerti? Iya. Oke. Lanjut Ibu. Nah, sekarang kita berlatih nih. Apa? Modulus tadi apa? Panjang. Ya. Modulus dari panjang ya. Ada yang mau ngerjain di depan? Iya. Ayo Java boleh. Ditunjuk aja kali ya. Ayo ada yang mau maju. Ada yang mau maju? Sekarang tanggal berapa? Berapa Ibu? 8. Nomor absen 8 siapa? Ayo maju. Ayo Sabrina. Kita mengerjakan di depan bareng-bareng sama Ibu. Boleh dibaca dulu soalnya? Ya, ayo dikerjain. Ntar kamu tunjuk ya yang B-nya siapa. Kamu yang A aja. Ya A. Ya di situ Mbak. Gimana aja? Ya. Vektor B-nya berapa? Modulus itu apa? Panjang. Berarti itu kita nambah ini jam berapa? Vektornya sama akar berapa? 4 kuadrat. Ini semua di kuadrat ya. Gimana ini? Jawabannya benar nggak? 5 akar 2. Nah, boleh Syafrina ditunjuk temennya. Daripada sembunyi dong.
Jilpa. Ayo Jilpa maju. Ini Ibu hapus ya. Ini ya lebih cerah. Taruh ke belakang. Dek, ayo Dek. Ini apa? Ayo sama Ibu yuk. Ya, boleh dibaca dulu Jilpa soalnya. Yang B. Oh, B. Ya. Iya. Tapi kan itu vektor AB. Diketahui A-nya berapa, B-nya berapa. Terus gimana? Ya, tulis dulu ya. Banting. Ya. Belum. Kan yang ditanya tuh modulus ya, ada yang panjangnya. Nah, iya dimutakin dulu AB-nya. Bisa nanti di atas sebenarnya. Iya, di situ juga boleh. Terus tadi akar. Ditambah. Mana Ibu udah nggak mau ini. Tanda vektornya jangan lupa. Iya. Berapa itu? Ya. Nah, gimana anak-anak? Bener nggak jawaban dari Jilpa? Iya, betul. Nah, karena udah selesai ya, selanjutnya kita masuk ke dalam operasinya. Gimana sih operasi vektor pada bangun ruang itu? Nah, operasinya itu akan dijelaskan oleh guru kita yang ketiga, yaitu Ibu Syifa. Kepada Ibu Syifa dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak. Halo. Karena ini materi yang terakhir ya, semoga masih pada semangat semuanya. Amin. Dan bisa memperhatikan materinya dengan jelas. Oke, kayaknya pantunnya dulu ya. Kita ada waktu 30 menit untuk menyelesaikan operasi vektor pada bangun ruang. Oke, yang pertama itu ada hasil kali vektor dengan skalar pada bangun ruang. Nah, ada yang tahu skalar itu apa tadi? Kita sudah belajar skalar itu apa? Sama aja seperti apa? Bilangan. Jadi ketika vektor dengan skalar itu dikalikan, nanti arah vektor itu akan tetap, tapi besarnya vektor itu akan berbeda atau berubah. Nah, ini ada contohnya ya. Bisa dilihat ya di layar. Jika vektor A 2,3, 1 dan ditanyakan 4 dikali vektor A, berarti mau ditulis lagi atau lihat saja? Ya, saya
vektor. Jadi 4 kali 2 berapa? 8. 4 kali 3? 4 kali min 1? Min 4. Jadi jawabannya 8,12 Nah, sama halnya seperti vektor apa yang namanya? Vektor baris, betul banget ya. Kita lihat di sini. Ada vektor V, 3i min 2j min 7k. Maka 3 kali vektor V, maka hasilnya tinggal dikalikan saja gitu. 3i 9i min 6j min 21k. Udah paham nggak? Next. Selanjutnya tadi udah perkalian. Sekarang sama vektor. Terus ada namanya penjumlahan vektor pada bangun ruang. Nah, kita bisa lihat ya. Ini untuk rumus umumnya seperti ini. Nih, jika vektor A ditambah vektor B, jadi yang dijumlahkan itu dengan apa yang namanya? Yang itu namanya apa? Ya, betul. Yang komponennya sama ya? I dengan I, J dengan J, K dengan K. Tinggal dijumlahkan. Nah, di sini ada contoh soal. Mungkin kita jangan lihat dulu ya. Coba bisa atau enggak? Yang ya. Ini hapus ya. Nanti mungkin akan bertemu dengan mata kuliah kalkulus ya. Nantinya ada kalkulus panjang itu di perkuliahan. Kalau misal masuk ke pendidikan matematika ataupun matematika. Nah, kita lihat. Wow, excited. Sebelum mulai lebih baik. Coba berarti di mana kalau misal vektor A ditambah berarti Tambah min 1 I min 3 ditambah 4 J 5 ditambah min 2K 1 I min plus 1 J 3K. bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau yang B mau dicoba nggak? Buat PR. Boleh ya, kan di sini untuk latihan. Ya. Latihan. Masing-masing. Iya. Nah, Iya. betul nggak tadi? Betul. Ya, betul ya. Yeay. Oke, selanjutnya ada selisih dua vektor pada bangun ruang. Sebenarnya selisih dua vektor pada bangun ruang dan juga bangun data tidak sama, tidak jauh berbeda ya. Kalau di vektor bangun ruang itu ada 3 ya. Ini dan kesini 1. Tadi kan sudah dijelaskan sama ini ya. Dan sini selisih 2. Nah, sama saja seperti tadi, selisih berarti pengurangan. Jadi tadi kan penyebelahan, sekarang ke pengurangan berarti A vektor A dikurangi B. Komponennya tetap sama atau boleh yang berbeda? Harus sama, betul. Mau mencoba lagi? Udah lagi. Mau yang B ya, berarti coba. Mau satu orang deh maju. Bu Jai boleh? Bu Jai. Nak Boleh Jai. ya? Nak Jai. Kak Jai boleh? Nak. Berarti yang A atau B? B. B.
Maaf. Oke. Berarti udah paham ya untuk selisih dua vektor pada bawah dua? Insya Allah paham Ibu. Oke, yang A buat latihan ya. Lanjut ke. Nah, ini agak berat ya sebenarnya. Perbandingan vektor. Nah, di sini kita bisa lihat ini perbandingan antara M banding N. M banding N ya. Nah, kalau misal mencari koordinat titik T, berarti rumusnya itu menggunakan yang ini. Jika hanya X dan Y saja. Jadi menggunakan yang ini. Lalu bagaimana jikalau menggunakan X, Y, Z? Nah, menggunakan hanya berbeda di bagian ini saja ya, titik-titiknya ya. Nah, untuk rumus terakhirnya, rumus umumnya itu ada ini. M kali X2 ditambah N X1 per M plus N. M-nya itu, M sama N itu perbandingan bukan? Ya. Jadi M sama N-nya itu perbandingan. Kita bisa lihat di gambar ya, M sama N perbandingan. Nah, kalau misalnya R, TS-nya itu adalah vektor. Nah, jadi ini rumus untuk mencari koordinat titik T. Next, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal. Oh iya, lupa menjelaskan. Perbandingan itu ada yang membagi di dalam dan juga membagi di luar. Kalau membagi di dalam itu ini bagi di dalam ya. Ini MTS. Ini membagi di dalam atau di luar? Membagi di dalam atau luar? Di dalam ya. Titik T itu titik T membagi RS di dalam. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah kalau seperti ini M ya, ini perbandingan M, ini N, ini N. Nah, yang ini M. Kalau yang seperti ini, itu titik T membagi di luar, membagi RS di luar. Nah, ini kan titiknya di luar ya. Kalau ini di dalam RS, ini di luar. Nah, bedanya tuh apa sih bedanya? Nah, kalau misalnya di dalam itu misal diketahui perbandingannya 1:3. Kalau di dalam tetap perbandingannya seperti ini. Nanti jika kita masukkan ke rumus. Tapi kalau misal di luar itu nanti akan menjadi seperti ini. Contoh soalnya kita masuk ke ini. Mau yang A atau yang B? B. Ya? B. B aja Di luar. Ya, anti. Berarti yang B itu membagi T itu membagi vektor AB di luar. Masih ingat tadi rumusnya seperti apa?
koma, YM, Z, koma 2 M Z 1 per N plus N. ini kan rumusnya ya. Kita lihat, karena dia membagi di luar, maka berlaku ini berlaku untuk coba kalau digambar kayak gini seperti apa di luar ya? A-nya di mana? Sana. Kiri. B-nya? Tengah. B-nya? Di pinggir. Terus gimana arahnya kalau di luar? TB BA. Kayaknya T-nya di sebelah sana. Kayaknya di Iya, kayaknya di sebelah A gitu kayaknya. Soalnya lebih kecil perbandingannya. Itu perbandingannya Iya. berapa ini? Perbandingannya 1:3. Iya, berarti kayaknya dia sebelah kiri. B-nya di B-nya di T. A-nya di A, A-nya di B. Bentar ya. Jalan Bu. Baik di mana tadi? Pertama T, Terus kedua A, ketiga? B. Oh iya. Iya. Jaraknya kan lebih jauh. Lalu untuk bentukannya seperti apa? Untuk arah-arahnya? Untuk T yang T ke A. seperti ini atau dari bawah? Itu boleh. Boleh? Boleh. Terus habis itu? B ke T atau T ke B? T ke B. Take away. B kan T. Temen B. B-nya C. Take a B. Itu negatif ya Bu. Gimana sih? Arahnya yang Berarti B ke T. Iya, B kan T. B ke T ya. Betul nggak? Iya, iya, iya. Kenapa tadi min? Karena arahnya berbalik. Makanya dia jadi ya berbalik atau berlawanan. Maka ininya bagian M-nya tuh minus. Gitu. Paham nggak? Iya, iya. Ya. Masya Allah. Oke. Berarti kita langsung masukkan saja ya ke sini, ke rumus ini. Berarti T-nya sama dengan M-nya tadi berapa? 1 dikali 1 dikali 6 jadi untuk Korea. 6. Nah, 1 kali 6 ditambah 3 min 3 dikali berapa? Min 3. Min 3 dikali 2. Terus 1 tambah min 3 sama 1 kali 7 ditambah min 3 kali 3 per 1. Lanjut berarti 1 kali 8 Min 3 kali 4. jadi berapa? Min 2 berarti jadi 1 Iya. Itu juga jadi 0 Bu. koma 8 tambah min 12 Min 4. Min 4 sama min 2, min 2. 2. Itu jadi 0. 0,2. nah ini untuk hasil nggak ada deh ini ya paham nggak? Oke mau lanjut? Lanjut. Oke, lanjut ya kita ke
perkalian skalar 2 vektor. Nah, karena 2 vektor otomatis kita ada apa ini? Nah, pokoknya kalau ada perkalian skala 2 vektor otomatis kita akan apa ya? Ini hal ini akan berhubungan dengan sudut. Di sini kita bisa. Nah, untuk rumus pertama, jikalau diketahui sudutnya, kita menggunakan rumus ini. Tapi kalau misalnya hanya ditanyakan perkalian vektor saja, berarti kita menggunakan ini. Dan ini pun sebenarnya pecahan dari rumus yang di atas gitu, kayak ini. Ketika kita mencari sudutnya gitu. Ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung ke soal, karena di sini ada 3 soal yang berhubungan dengan rumus tersebut. Ih, pada pusing ya? Iya, Bu. Sudah mulai pusing karena operasi bangun uang ya? Iya. Gak apa-apa, kita bentar lagi udah akan beres gitu. Nah, kita lihat untuk contoh yang pertama ya. Nah, diketahui panjang vektor A 6, lalu panjang vektor B 5. Nah, dan sudut antara vektor A dan juga vektor B adalah 60 derajat. Tentukan nilai vektor A kali vektor B. Nah, di sini kan kita udah ada panjangnya, lalu sudah ada sudut yang diketahui. Berarti menggunakan rumus yang mana? Coba. Nah, berarti menggunakan rumus yang mana kalau misal diketahui panjang vektor dan juga nah, pakai ini ya, kita coba masukkan. Tadi hafal nggak soalnya? A-nya 6, B-nya A-nya berapa? A-nya 6, B-nya 5. Balik. Kali B sama dengan cos. Jadi tadi A-nya berapa panjangnya? 6. B-nya 5. tadi yang diketahui sudutnya berapa? 60 derajat. 30 dikali cos 60 berapa? Kita udah belajar trigonometri juga ya. Belum kelas belum masih. Terakhir tapi. Jawabannya 15. Yeay. Yeay. Lanjut yang B. Benar ya, 15 yang B. Ada yang mau maju nggak? Ya, Ini bentar lagi selesai. Ada satu lagi untuk materi lagi. Ada yang mau maju nggak? Yang B. Mungkin bareng aja. B atau C? B. B ya. Diketahui vektor A 2i plus 3j plus 6k dan vektor B i plus 2j plus 2k. Tentukan perkalian skala vektor A dan vektor B. Berarti menggunakan rumus yang mana? Kita usul ya. Yang biru. B untuk latihan itu. Ya, kita coba bareng ya. Kedua dia. Bentar ya. B itu i plus 2j plus 2k. Nah, yang dicari itu Perkalian. Iya, salah. ini kan. Tadi rumusnya apa? A kali Balik lagi dong. dikali Jangan kayak tadi dikali. Berarti A1. langsung ya. Iya. Berarti 2 2 kali 1. 2i. langsung. Langsung. Iya. Bisa langsung? Iya. Bisa. 3 kali 2. Oke, paham? Lanjut yang C. Bener nggak? Betul nggak?
jumlah. IJK-nya hilang nggak? Hilang dari jumlah Ibu. Kan perkalian. Kenapa hilang? Kan perkalian. Ya, betul. Kalian memahami. Berarti tadi 2 ditambah berapa? 6 ditambah 20. Jadi berapa? 20. Lanjut yang C. C itu A-nya itu PR Ibu. Oke, yang C PR-nya karena tadi yang B itu sudah dikerjakan di sini. Berarti yang C untuk PR tadi paham nggak? Oke, lanjut. Kan udah dikasih. Nah, ini yang nanti dikerjakan. Oke, sekarang ke proyeksi ortogonal pada vektor pada vektor lain. Jadi dibagi 2, proyeksi skalar ortogonal dan juga proyeksi vektor ortogonal. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, proyeksi skalar ortogonal biasanya disingkat dengan proyeksi skalar saja karena sama saja ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini vektornya. Ini beta, O, vektor A, vektor C, vektor B. Nah, di sini kita menggunakan rumus kosinus ya, kosinus beta itu panjang vektor OC per panjang vektor OA. Lalu kita pindah ruas karena apa? Karena kita akan mencari si OC-nya, proyeksi OC. Nah, kita pindah ruas ya, jadi seperti ini. Iya. Oh enggak? Paham. Oke, next. Sekarang kita ya vektor. Nah, kalau vektor ini langsung menggunakan rumus ya. Kita bisa lihat di sini. Nih, coba perhatikan gambar yang tadi ya. Vektor C searah dengan vektor B. C searah dengan vektor B, betul? Selanjutnya berarti vektor satuan C itu sama aja dengan vektor satuan B karena apa tadi? Karena sama gitu, searah gitu ya. Nah, yaitu vektor B per panjang vektor B, sehingga vektor C-nya itu vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, jadi seperti ini untuk mencari vektor C-nya. Ya. Nah, ini ada contoh soal 2 soal ya. Ada yang panjang proyeksi vektor dan juga vektor proyeksi vektor A pada vektor B. Kita bisa di sini aja ya. Kita lihat. Diketahui vektor A itu 1,-1,0 dan vektor B min 1 2,2. Tentukanlah panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, tadi kan rumusnya untuk mencari panjang itu pakai yang ini ya. Ya. Pakai yang panjang vektor C sama dengan Dot B. Bagi panjang B. Kenapa di sini pakai C? Karena kan yang diketahui di soal itu vektor A dan vektor B kan, kita akan memproyeksikan vektor A dan vektor B, makanya kita misalkan di sini pakai vektor panjang vektor C. Nah, kita tinggal masukkan. Tadi kan kita udah belajar vektor A itu seperti apa kan? Tinggal masukkan 1 dikali min 1 tambah min 1 kali 2 tambah 0 kali 2. Tentukan per panjang vektor B, tinggal berdiri kan? Ya, thread. Jangan lupa pakai tanda mutlak ya. Iya. Jadi satu jawabannya. Paham? Paham. Terus yang B, kita mencari proyeksi vektor proyeksi. Kita mencari vektornya ya, bukan panjangnya. Berarti pakai rumus yang tadi. Yang kedua ya, berarti. Nah, ini. Nih, pakai yang ini ya. Iya. Nah, kita masukkan juga yang tadi. Nah, kita masukkan A kali B-nya sama ya. Iya. Dikalikan saja. Selanjutnya yang bawah dipangkatkan 2, berarti akarnya Habis. 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 Nah, tinggal dikalikan vektor B. Vektor B kan ini ya.
Min Iya. 1, 2, 2 tinggal dimasukkan. Min 3/9 dikali, ini kan udah di ini nih. Min 1 tambah min 2 ya, min 3, lalu ini 9 ya, kan habis 1 tambah 4 tambah 8 tambah 9. Min 3/9 kali ini vektor B-nya, terus ketemu ini. Terus ketemu ini. Kita bisa melihat perbedaannya kan, kalau ini panjangnya, kalau ini vektor. Iya. Next. Udah apa pertanyaan? Terima kasih. Nah, mungkin sekian ya. Operasi itu pada bangun ruang dan juga yang lainnya dari vektor sampai tadi operasi vektor pada bangun ruang. Oke, kita sudah selesai ya anak-anak untuk pembelajaran pada sore hari ini mengenai vektor. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mendengarkan dan juga merespon dari ibu-ibu gurunya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Dan apabila ada yang tidak dimengerti, boleh dicek ibunya langsung ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita switch mode dulu. Tadi kan salam juga 2 kali ya di awal. Ya. Makasih teman-teman yang sudah merespon kita dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat berlibur. Hari.